Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Tapi gini, ini kan kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya, nggak apa ini. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus. Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan bea cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain. Tujuannya tadi menarik orang-orang pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya ya. Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita nggak hanya membela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem dan tentunya harus bayar cukai kan. Kita atur supaya mereka bisa nanti bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi minta ada perusahaan-perusahaan besar minta supaya mereka masuk ke market perusahaan kecil tadi. Dibolehkan membuat rokok baru dengan harga yang sebanding katanya. Ya bagus untuk dia. Tapi itu kan matiin yang lain. Saya akan pertimbangkan masukan seperti itu. Tapi yang kita atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak keganggu secara tidak fair gitu. Itu ya. Ini perkembangan ini mah nggak jalan semua nih. Kalau tanya teman-teman di sini, udah ada tuh kawasan industri hasil tembakau di berapa? 2024 5 tempat. Kok masih nggak jalan? Berarti masih nggak jalan, masih nggak bagus jalannya. Kalau laporan keras bagus-bagus terus, gimana sih lo? Nih Pak, udah ada 5. Kalau udah 5 paling nggak ada masalah dong saya. Ternyata masih ada kan, berarti belum jalan. Nanti kita galakin lagi ya, kita betulin ya. Saya betulin loh. Ya. Jadi yang jelas penindakan terhadap rokok gelap akan amat signifikan ke depan. Jadi mereka jangan main-main, tapi gini, kita kasih ruang mereka untuk hidup juga dengan menggalakkan kawasan industri hasil tembakau atau langkah-langkah lain yang diperlukan sehingga lapangan kerjanya masih tercipta dan yang kecil juga UMKM masih bisa masuk ke sistem tapi dengan fair dan membayar pajak. Tapi saya dengar kecil-kecil tuh puluhan miliar, ratusan miliar ya. Jadi nggak kecil-kecil amat rupanya mereka. Jadi pabrik rokok kecil tuh nggak kecil-kecil amat rupanya. Bukan omset kecil, omset puluhan miliar ya. Jadi besar juga. Tapi tetap kita akan kasih hidup dan masukin ke tempat yang bagus dan yang legal. Ini akan kerjasama dengan Pemda juga nanti ya. Itu mungkin. Itu kan yang DPR kan, cuman Anda pertanyaan bukan itu kan pasti. Apakah yang punya keuangan ditarik ke sana gitu kan? Nah, Anda nanya malu-malu dia. Ini ada udang di balik rempey ya dia bertanya. Itu kalau undang-undang mereka yang nentuin DPR dan BUMN kali ya. Tapi yang jelas sampai sekarang untuk BLU ya. Special Mission Vehicle. Special Mission Vehicle yang punya LPS seperti apa? SMI, IIA, SMF, semuanya termasuk lagi. Yang gede apa sih? Sama PII. PII dan lain-lain itu dan 6 kalau nggak salah ya. Itu akan tetap berada di bawah keuangan. Karena itu juga merupakan instrumen fiskal yang bisa masuk ke pasar kalau kita perlukan. Jadi kita harus jaga-jaga itu terus ya. Kalau soal wamen Kemenku yang tangkap jabatan gimana? Kan nantinya nggak dibolehin lagi kan parahan direksi atau komisaris. Oh komisaris, Wamenku, ya biar aja. Dia gajinya udah gede kali. Saya nggak tahu itu mereka yang undang-undangnya seperti itu ya. Aturan seperti itu nggak akan kita rubah. Kenapa Anda temannya Wamenku?
Jadi revisinya itu akan diubah. Enggak. Si undang-undang BUMN. Bakal dilarang BUMN. Ya nggak apa-apa kan. Dan dia udah sibuk juga di sini kan. Emang main-main? Enggak, saya pikir akan seperti itu. Gini kan. Menkyu-nya mungkin ngerasa nggak fair ya. Kan dirjennya juga boleh kan dapat itu. Tapi kan dirjen sekarang udah dipotong tuh insentifnya, jadi nggak gede-gede amat nambahnya. Jadi Wamenkyu-nya pasti bisa dikompensasi dengan hal yang lain yang ini. Gitu ya. Anda maunya gimana? Kan saya nangkap suara rakyat nih. Anda maunya gimana sebetulnya? Kira-kira gitu ya. Soal 200 penunggak pajak ini paling sudah melakukan pembalian berapa ya Pak? Terus itu dari sektor mana aja? Terus di tangan Pak Pembeli apakah ada upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang kaya Pak yang bayar tarif PPh 35%? Jadi mayoritas yang terbesar dari 200 itu adalah perusahaan ya, bukan perseorangannya. Alasannya karena sederhana, yaitu skala kewajiban pajak yang besar umumnya belum muncul dari aktivitas korporasi. Untuk kategori perseorangan jumlahnya ada, tapi porsinya relatif kecil. Dari 201 penunggang pajak yang besar, sejak tadinya 200 ada 201. Mungkin satunya dia nih, nggak pajak loh. Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai 5,1 triliun. Ini akan kita kejar terus sampai tahun udah clear lah. Yang jelas mereka nggak bisa lari lagi sekarang. Itu. Pak, balik lagi ke penerimaan negara, Pak. Penerimaan sudah ada diskusi dengan Pak Presiden belum, Pak? Nanti arahnya bagaimana? Bagaimana negara apa? Mengenai pembentukan badan penerimaan negara, apakah sudah ada diskusi arahnya? Sampai sekarang saya belum diajak diskusi dan saya nggak tahu seperti apa. Tapi kan kalau sekarang Pak Anggito pergi kan, mungkin wamen baru nggak ada kali ya. Saya nggak tahu. Saya akan usulin saya aja yang megang dua-duanya, pajak sama bea cukai, biar kita bisa beresin langsung cepat gitu. Baru mau ngusulin ya. Pak, tadi kan penerimaan baru bahas bea cukai PNBP belum dihighlight untuk tahun depan gimana ya? Saya target kan. Tambahannya kemarin naik yang 5,9 itu dari situ Pak, dari PNBP juga, Dari mana? dari kepolisian, dari Oh, ya. Ya, pada dasarnya akan kita dorong mereka untuk mengoptimalkan semua PNBP yang bisa mereka peroleh gitu. Ini susah karena kementerian lembaga yang ngerjain kementerian lembaga kan. Tapi yang jelas kita akan monitor dan kita peringatkan kalau tahu rendah. kalau transfer dari dana antara kira-kira udah ada